Polrestabes Kota Bandung menangkap 2 orang tersangka pengerusakan fasilitas Gedung Olahraga Bandung Lautan Api, GBLA. Ini dilakukan setelah polisi menemukan informasi di media sosial dan pengaduan pemerintah Kota Bandung. Hari ini kita akan memberitahukan atau merilis kasus vandalisme ataupun pengerusakan di Stadion GBLA pada pasca pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Berdasarkan tersebut, kemarin kan sempat muncul di berita adanya ataupun pemberitaan di media sosial adanya lapangan dan juga gawang yang dirusak oleh oknum bobotoh. Pada saat itu kami langsung berkoordinasi dengan Pemkot karena kami mencari tahu siapa sebenarnya yang mengelola ataupun pemilik daripada lahan tersebut. Ternyata setelah kita berkoordinasi itu masih dikelola oleh Dispora, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak Pemkot dan pihak Pemkot sudah membuat aduan, yaitu dari pihak Sekda sudah membuat laporan mengadukan adanya pengerusakan atau vandalisme di GBLA tersebut. Setelah laporan kami terima, kami langsung melaksanakan penyelidikan dan langsung bisa mengamankan 2 orang yang jelas terekam di video tersebut. Setelah itu, sementara ini masih kita lakukan pendalaman, pemeriksaan secara mendalam kepada 2 orang pelaku tersebut, apakah memang yang bersangkutan memang melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Dan kami juga masih melakukan pencarian terhadap para pelaku lain yang memang teridentifikasi melakukan vandalisme atau pengerusakan. Siang pemirsa, euforia kemenangan Persib Bandung di final BRI Liga 1 tak hanya menyisakan kebanggaan, tetapi juga kerusakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kondisi Stadion GBLA menjadi sorotan publik akibat kondisi rumput lapangan yang rusak berat usai invasi ribuan bobotoh ke dalam arena pertandingan. Inilah video amatir yang merekam sejumlah supporter Persib yang merusak sejumlah fasilitas seperti rumput hingga tiang gawang. Rumput hijau yang harusnya dijaga melalui congkel diambil. Itu tiang gawang pun rusak jaringnya. Hal itu pun menjadi sorotan publik di tengah euforia kemenangan fasilitas stadion malah dirusak. Tidak hanya itu, gerbang parkir pun serta gerbang dijebol hingga dirusak oleh para supporter yang tidak bertanggung jawab. Hal itu pun menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, merayakan kemenangan adalah ekspresi yang wajar. Namun dengan adanya kejadian pengerusakan di stadion dan fasilitas taman saat konvoi, Deddy Mulyadi tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal. Kondisi terkini Stadion GBLA setelah pertandingan kemarin, tihang potong, bala, ampun, yo. Tangga potong, tangga emergensi potong. Menyayangkan sekali, malah merusak fasilitas stadion, bukannya merawat stadion. Yuk orang peduli lingkungan, orang jaga stadion orang salarea. Yuk. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Rumput stadion yang sebelumnya telah diperbaiki dengan standar tinggi kini tampak rusak parah, terinjak-injak, bahkan dicongkel sebagian oleh oknum supporter. Tak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas lainnya. Salah satu tiang gawang patah akibat dipanjat dan jaring-jaringnya raib. Situasi ini semakin memperpanjang daftar masalah yang menghantui stadion yang dibangun dengan uang senilai 545 miliar rupiah itu.
pada kriminal. Ya pemirsa, perusahaan GBLA ini sungguh memprihatinkan. Kini kami ajak Anda bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Pak Erwan Setiawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Erwan. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, Pak Wagub, tanggapannya dong boleh setelah Stadion Kebanggaan warga Jawa Barat ini rusak Pak? Ya, kami sangat menyayangkan sekali dengan ulah beberapa oknum bobotoh yang merusak fasilitas umum. Salah satunya adalah Stadion Kebanggaan warga Jawa Barat, yaitu Stadion GBLA. Pada saat pertandingan terakhir Persib melawan Persis Solo, ini sangat kami sayangkan karena rumput ini rumput yang berjenis Zoysia matrela yang sengaja didatangkan dari Australia, rumput yang merupakan rumput kelas 1 menurut standar FIFA. Rumput ini juga dipastikan sangat berkualitas tinggi dan layak untuk pertandingan nasional maupun internasional. Untuk biaya perawatan rumput itu sendiri tidak rusak saja, kalau ada yang hanya rusak karena musim ya ataupun kerusakan sedikit, itu mencapai 400 juta untuk rumput dalam dan 200 juta untuk pemeliharaan rumput di luar stadion. Jadi total untuk pemeliharaan rumput saja 600 juta. Apalagi sekarang dengan kerusakan yang begitu parah, ini bisa dipastikan miliaran yang harus kita keluarkan untuk perbaikan stadion ini. Saya berharap kepada Polrestabes Bandung untuk memproses secara hukum para perusak yang tadi sudah kita lihat bersama. Sudah ada salah satu oknum bobotoh yang ditangkap dan saya berharap kepada yang lain segera menyerahkan diri. Karena wajah mereka sudah ada di kepolisian di Polrestabes Kota Bandung. Daripada nanti ditangkap paksa dan proses hukumnya pun akan lebih berat, lebih baik menyerahkan diri dan apabila memang masih ada barang bukti yang mereka pegang, segera kembalikan. Saya sekali lagi sangat menyayangkan hal ini terjadi di saat euforia kemenangan Persib Bandung back to back champion juara lagi di tahun 2025 ini, masih ada oknum yang merusak. Saya berharap dengan sudah ditangkapnya oknum bobotoh ini bisa menjadi efek jera dan contoh kepada yang lain untuk tidak berbuat hal yang serupa di kemudian hari. Oke Pak Erwan. Apalagi Persib Bandung sudah ya. Oke Pak Erwan, menurut Anda hukuman apa nih Pak yang pantas diberikan kepada oknum bobotoh ini Pak yang merusak stadion? Ya dihukum saja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya saya bukan orang hukum, ya saya kurang tahu pasalnya berapa tentang perusakan fasilitas umum, dan saya berharap di sini betul-betul diberlakukan hukum yang ada di kita. Jadi tidak ada lagi toleransi bagi para perusak fasilitas ini. Baik, tidak ada toleransi begitu ya Pak ya. Tadi juga Bapak Provinsi Jawa Barat mengatakan seluruh bobotoh mengutuk keras kejadian itu. Ya. Oke, Pak Wagub, tadi Anda sempat mengatakan bahwa anggaran cukup fantastis begitu ya untuk perbaikan. Nah, tidak hanya anggaran yang kemudian akan dikeluarkan lagi oleh pemerintah kota, kemudian ini berapa lama butuh waktu untuk memperbaiki stadion seperti sedia kala dengan rumput yang tadi dikatakan impor loh dari Australia? Betul. Ini yang kami sayangkan itu, kita baru saja ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Presiden 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli. Melihat dari kerusakan yang sangat parah di Stadion GBLA ini, saya tidak yakin di bulan Juli
kita akan bisa memakai Stadion GBLA untuk acara turnamen Piala Presiden tahun 2025 ini. Ini sedang dikomunikasikan berapa lamanya perbaikan ini, karena kita juga sedang kalkulasi semua. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa dipastikan seberapa parah kerusakannya dan berapa lama nanti perbaikannya. Tapi kalau mengingat waktu hanya efektif tinggal 1 bulan lagi menjelang turnamen Piala Presiden, saya nggak begitu yakin ya Stadion GBLA ini bisa dipakai untuk turnamen Piala Presiden. Dan ini suatu kerugian yang besar, bukan hanya untuk tim Persib, juga untuk seluruh bobotoh pencinta Persib, para pendukung Persib. Jadi semua bobotoh pun mengutuk keras perusakan Stadion GBLA kebanggaan Bandung dan Jawa Barat ini. Oke Pak Erwan, apakah ada rencana pemindahan lokasi stadion untuk Piala Presiden Piala ya? Presiden yang akan berlangsung nanti Pak? Ya, apabila GBLA ini bisa segera, kalau perbaikannya hanya sekitar 2-3 minggu, mungkin kita masih bisa menggelar turnamen Piala Presiden ini di GBLA di bulan Juli. Tapi apabila tidak bisa dipakai, kita kemungkinan besar akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat yang sebelumnya menjadi home base Persib sebelum pindah ke GBLA. Oke. Pak Wagub, boleh dong Pak, ini terakhir mungkin himbauan untuk masyarakat, tidak hanya bobotoh, untuk mungkin menjaga ya fasilitas-fasilitas umum seperti ini, karena merusak artinya butuh anggaran, butuh waktu lagi, merusak citra juga begitu Pak. Silakan Betul. Pak. Betul. Ya, saya berharap kepada siapapun para perusak ini, pada oknum-oknum yang merusak fasilitas umum, tolong hentikan. Karena pembangunan fasilitas ini menggunakan uang rakyat. Perbaikannya pun menggunakan uang rakyat. Jadi tolong jangan kita sia-siakan, kita hambur-hamburkan uang yang berasal dari rakyat untuk memperbaiki hal-hal yang saya kira tidak baiklah ya. Jadi mari pergunakan uang rakyat ini untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Baik, Pak Erwan, terima kasih Sekali banyak. lagi, saya menghimbau, hentikan semua bentuk anarkis, termasuk perusakan-perusakan fasilitas umum lainnya. Bukan hanya stadion saja, tapi fasilitas umum yang dibiayai dari uang rakyat. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, Gubernur Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa tindakan kriminal itu mencederai karakter bobotoh. Juga, kata dia, Persib itu identik dengan Jawa Barat identik dengan Sunda. Jangan sampai terbangun citra bahwa pendukung Persib bukan orang yang berpendidikan. Karena itu mencederai karakter dari bobotoh, gitu kan? Para pendukung Persib itu kan pendukung cerdas, bukan pendukung emosional. Dan paling utama dari saya adalah Persib kan identik dengan Jawa Barat identik dengan orang Sunda, gitu loh. Jangan sampai terbangun citra bahwa para pendukung kita bukan pendukung yang berpendidikan, tapi pendukung yang arogan. Nah, itu kan tindakan kriminal. Jadi itu harus ditindak. Bagaimana dengan para tersangka lainnya? Akankah mereka segera ditangkap dan diadili? Tentu saja tak bisa dijawab sekarang. Yang pasti, kita percaya polisi akan dengan sungguh-sungguh mencari dan menangkap mereka. Supaya bobotoh, juga pendukung klub lainnya, tidak dengan mudah melakukan vandalisme. Selamat siang, selamat beraktivitas. Merdeka! Saat kerja bakti bersih-bersih GBLA